Bullying adalah perilaku agresif yang berulang-ulang, disengaja, dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau bahkan mendominasi orang lain secara emosional, fisik, ataupun mental. Tindakan ini terjadi di mana saja, seperti sekolah, tempat kerja, lingkungan online atau cyberbullying, ataupun bahkan di tempat umum. Ini dilakukan karena adanya rasa superior yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban bullying tersebut. Ya, dampak bullying ya banyak ya. Tapi yang pertama kita bahas ya akan terhadap korbannya. Korbannya tuh banyak ya dampaknya pada korban. Menurut saya ya korbannya bisa dapat masalah mental. Dari masalah mental tersebut bisa kena penyakitnya, bisa penyakit tubuh, fisik, dan juga prestasi-prestasi yang sebelumnya dimiliki menjadi menurun karena kurangnya percaya diri, juga memiliki trust issue kepada orang lain dan pikirannya tuh ingin membalas dendam kepada pelaku pembuli. Nah, juga ada dampaknya terhadap pelaku bullying ya seperti emosinya yang kena, mentalnya juga kena, juga bisa menjadi penyakit fisik, dan juga bisa berpotensi menjadi pecandu narkoba dan juga alkohol, dan juga sulit mendapatkan pekerjaan saat mencapai dewasa, dan juga menurut saya bisa terkena masalah rumah tangga atau KDRT, dan juga perilaku kekerasan dalam lingkungan sosial. Ya, bagaimana ya? Kalau menurut pendapat saya sih, ya bullying ini kita sering jumpai di mana saja ya. Bahkan kita pun sering juga melihat aksi bullying ini terjadi di depan mata kepala kita sendiri. Kejadian ini bahkan sebagian orang tidak punya nyali untuk melawan bullying tersebut, karena pembuli tersebut memiliki fisik yang kuat misalnya, atau bahkan mental yang kuat supaya mereka bisa membuli orang tersebut. Nah, kalau secara makna, bullying ini adalah suatu tindak kekerasan kepada orang lain yang memiliki rasa inferior atau kurangnya percaya diri, supaya orang tersebut, yang korban bullying tersebut, rusak mentalnya atau bahkan takut kepada aksi para pembuli ini. Ya, di sini kita punya dua orang. Yang pertama kita punya pelaku pembuli dan juga korban bullying. Yang kedua lagi kita akan kedatangan dua orang tersebut. Oke, di sini kita bersama pelaku bullying atau mantan pelaku bullying, karena dia sudah insaf dari semua perbuatannya. Ya, namanya kita sensor. Jadi ayo kita interview. Baiklah. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa sih yang mendorong Anda untuk melakukan bullying ini? Pada saat itu saya kuat, dan juga saya merasa diri saya tuh paling kuat. Jadi yang lemah itu ya saya bully karena lemah kan. Saya juga pada waktu itu terkenal, jadi supaya lebih terkenal saya bully orang. Oh, begitu ya Bang. Oh, apakah ada alasan lain Bang untuk membuli orang Bang? Ya gitu loh Bang, tapi saya juga pernah dipaksa oleh teman. Kayak kalau mau jadi teman kami, bully dia dulu gitu sih Bang. Oh begitu Bang. Jadi Bang, saya juga punya pertanyaan satu lagi Bang untuk Abang dari diri sendiri. Abang bagaimana Bang? Abang cara keluar dari masalah tersebut Bang, atau kehidupan toksik seperti itu Bang? Saya sering pergi konsultasi ke psikolog dan juga mau pergi sholat ke masjid dan bertobat kepada Allah. Jadi sekarang saya dapat bekerja dengan baik dan bisa melanjutkan kuliah saya Bang. Oh gitu Bang. Oke, terima kasih sudah atas Abang sebagai pelaku pembuli. Sekarang kita akan menginterview orang yang menjadi korban bullying tersebut. Setelah menginterview pelaku bullying tadi, marilah kita interview juga korban bullying. Nah, di sini saya bersama korban tersebut yang namanya dan mukanya saya akan sensor. Juga saya akan menanya beberapa hal. Yang pertama, seperti pertanyaan saya kepada Abang, apa sih yang Abang lakukan ketika Abang dibully tersebut Bang? Jadi gitu Bang, pas dulu Bang, karena saya takut kepada pembulinya Bang. Biasanya yang bully itu orang-orang kuat, jadi saya takut Bang.
kalau saya melawan kan bang, nanti saya pula yang dibully lagi, dibully terus-terusan bang. Tuh kan bang, kalau saya mau mencatuk dia kan, mau membuli dia di belakang, takutnya saya pula nanti dikejar-kejar sama temannya bang. Udah itu aja sih bang. Oh gitu ya bang. Saya berempati kepada abang, kasihan kepada abang. Juga saya juga ada pertanyaan kedua, apa sih dampak bullying tersebut bagi abang bang? Banyak sih bang, seperti saya kena mental bang, prestasi saya hilang atau menurun. Terus kan bang, saya merasa bahwa saya dikucilkan dan ingin balas dendam ke si pembuli itu bang. Oke bang, saya akan tanyakan pertanyaan terakhir yang berasal dari saya sendiri, yaitu apa sih bang yang abang lakukan apa sih yang abang lakukan untuk memulihkan trauma tersebut, memulihkan trauma bullying tersebut bang? Oh banyak bang, seperti saya bicara ke guru bang, dan juga konsultasi ke teman atas masalah ini bang. Alhasil mereka mendukung saya dan membantu saya melawan pembuli tersebut. Sekarang saya sudah pede lagi dan bisa berbuat positif bagi saya dan yang lain. Nah itu aja sih bang kalau dari saya sih. Oh ya, terima kasih para abang karena sudah memberikan memberikan jawaban-jawaban pertanyaan saya bang. Baik, karena berakhirnya interview tadi berakhir pula di podcast kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sesi yang kedua, yaitu tentang minuman keras. Bye bye. Oke, balik lagi kepada saya podcast Afgan. Saya sesi kedua ini akan saya membahas tentang minuman keras. Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol dan sangat berbahaya bagi tubuh. Alkohol atau miras ini dilarang di agama Islam atau agama manapun karena efeknya itu efek negatifnya itu sangat besar. Minuman keras banyak contohnya seperti bir, tua, wine, dan amer atau anggur merah. Dampak minuman keras ini juga banyak, seperti minum keras itu dapat merusak otak, memori kita terganggu dan sulit kita untuk berkonsentrasi dalam pekerjaan maupun sedang belajar. Baik, supaya kita lebih mengenal dampak dari minuman keras ini, marilah kita interview salah satu mantan pengguna atau peminum minuman keras. Baik. Oke, kembali lagi saya di podcast saya. Saya bersama pecandu minuman miras atau minuman keras. Ya, namanya dan mukanya kita akan sensor bersama-sama. Oke, untuk abang, saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apa dampak minum bir kepada kehidupan abang? Mau jawab bang? Banyak bang, miras ini mempengaruhi hidup saya. Saya awalnya tetapi sekarang saya kandur dan tidak bisa keluar dari pengaruh minuman miras tersebut. Gitu bang. Oh, gitu ya bang. Oke bang. Yang kedua bang, dari saya sendiri bang, mengapa abang memulai minum miras bang atau minuman keras bang? Jadi awalnya dipaksa sama teman dan akhirnya coba sedikit, tapi lama-lama jadi candu itu bang. Dan akhirnya saya tiap hari perlu minum bir dan minuman keras tersebut. Terkadang saya ketahuan dan disuruh berhenti, tetapi saya tetap lanjut. Oh gitu ya bang. Oke bang, untuk pertanyaan terakhir kepada abang, bagaimana abang bisa mengurangi dampak dari meminum minuman keras tersebut bang? Ya, dengan mulai pergi ke psikolog dan juga ke rumah sakit bang. Di sana saya mulai dirawat dan mulai mengurangi minum bir secara lambat. Karena kita sudah mewawancarai orang pengguna atau pecandu peminum miras. Baiklah, sampai sini saja podcast kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.